Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Jawahari dengan NIM 250301020063. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Bagaimana struktur pemilikan mempengaruhi independensi tata kelola perusahaan. Dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan hubungan antara struktur pemilikan dengan independensi tata kelola perusahaan, kemudian dikaitkan dengan teori agensi, stakeholder, dan stewardship. Sebagai contoh kasus, saya akan menggunakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Good Corporate Governance atau GCG menjadi hal yang penting dalam perusahaan karena perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tata kelola adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan menentukan siapa yang memiliki saham dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Dalam struktur pemilikan yang terkonsentrasi, pengawasan terhadap manajemen memang bisa menjadi lebih kuat, namun terdapat risiko pemegang saham pengendali terlalu dominan dalam mengambil keputusan. Karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang independen, terutama melalui Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit. Dalam makalah ini, hubungan tersebut kemudian dianalisis menggunakan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke Good Corporate Governance dan independensi tata kelola. Menurut KNKG, Good Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Sedangkan menurut OECD, Corporate Governance berkaitan dengan hubungan antara manajemen, dewan, pemegang saham, dan stakeholder dalam menentukan tujuan perusahaan serta melakukan pengawasan. Dalam GCG terdapat 5 prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam makalah ini, prinsip yang paling ditekankan adalah independensi. Independensi berarti organ perusahaan mampu menjalankan tugas secara profesional dan objektif, tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu. Hal ini menjadi semakin penting ketika perusahaan memiliki pemegang saham yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan. Struktur kepemilikan menunjukkan siapa yang memiliki saham perusahaan dan seberapa besar proporsi kepemilikannya. Ada dua konsep penting, yaitu control right dan cash flow right. Control right merupakan hak untuk mempengaruhi kepuasan perusahaan, misalnya melalui hak suara dalam RUPS. Sedangkan cash flow right berkaitan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti dividen. Struktur pemilikan terkonsentrasi memiliki kelebihan karena pemegang saham utama dapat melakukan monitoring terhadap manajemen dengan lebih kuat. Tetapi resikonya adalah terjadinya dominasi. Sebaliknya, kepemilikan yang menyebar dapat membuat pengambilan keputusan lebih independen, tetapi pengawasan terhadap manajemen bisa menjadi lebih lemah. Kepemilikan institusional dan asing juga dapat meningkatkan monitoring, karena biasanya investor tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melakukan pengawasan. Sementara kepemilikan pemerintah dapat memberikan stabilitas, tapi tetap harus dijaga agar tidak terjadi intervensi yang mengganggu independensi. Hubungan antara struktur kepemilikan dan independensi tata kelola dapat dijelaskan melalui 3 teori. Yang pertama adalah agensi teori. Teori ini menjelaskan bahwa adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Dalam kepemilikan yang terkonsentrasi, konflik juga dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Kedua adalah stakeholder teori. Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada stakeholder lainnya. Oleh karena itu, independensi diperlukan agar keputusan perusahaan tidak hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas. Yang ketiga adalah stewardship teori. Teori ini melihat bahwa manajemen dapat bertindak sebagai pengelola yang mengutamakan kepentingan perusahaan. Dengan tata kelola dan pengawasan yang baik, hubungan antar pemilik dan manajemen dapat menghasilkan sinergi. Jadi, ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa struktur kepemilikan perlu didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif. Selanjutnya adalah mekanisme yang digunakan untuk menjaga independensi tata kelola perusahaan. Yang pertama adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap direksi dan berfungsi sebagai penyeimbang dalam perusahaan. Yang kedua adalah Komisaris Independen. Komisaris Independen memiliki peran penting dalam memberikan penilaian yang objektif dan membantu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Yang ketiga adalah Komite Audit. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, kepatuhan, serta proses audit internal dan eksternal. Jadi ketiga mekanisme tersebut saling melengkapi untuk mengurangi resiko dominasi pemegang saham pengendali dan menjaga agar keputusan perusahaan tetap objektif. Selanjutnya saya akan masuk ke studi kasus PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Berdasarkan pembahasan dalam makalah, BSI memiliki struktur kepemilikan yang relatif terkonsentrasi. Pemegang saham utama terdiri dari Bank Mandiri Persero Tbk, Bank BNI, Bank BRI, sementara sebagian sahamnya dimiliki oleh investor publik. Struktur pemilikan ini memberikan keuntungan karena pemegang saham utama memiliki kepentingan yang besar terhadap keberhasilan perusahaan, sehingga dapat melakukan monitoring dengan lebih kuat. Namun di sisi lain, terdapat risiko dominasi pemegang saham utama dalam pengambilan keputusan. Karena itu, BSI membutuhkan mekanisme GCG yang kuat untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham utama tidak mengurangi independensi tata kelola perusahaan. Dalam menjaga independensi tata kelola, BSI memiliki beberapa mekanisme pengawasan. Pertama, komisaris independen berperan memberikan pandangan yang objektif dalam proses pengawasan dan membantu mengurangi potensi konflik kepentingan. Yang kedua, komite audit membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi laporan keuangan, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta pelaksanaan audit. Selain itu, transparansi melalui laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan laporan tata kelola juga menjadi bagian penting dalam mendukung akuntabilitas perusahaan. Dari sini dapat dilihat bahwa struktur pemilikan yang terkonsentrasi tidak selalu berarti independensi tata kelola menjadi lemah. Selama mekanisme pengawasan dapat berjalan secara efektif, risiko dominasi pemegang saham pengendali dapat diminimalkan. Berdasarkan analisis saya, penerapan GCG di BSI memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan antara lain adanya struktur pengawasan yang lengkap, keberadaan komisaris independen dan komite audit, serta adanya keterbukaan informasi melalui berbagai laporan perusahaan. Namun terdapat juga kelemahan atau resiko. Struktur pemilikan yang terkonsentrasi tetap memberikan pengaruh yang besar kepada pemegang saham utama dalam keputusan strategis perusahaan. Apabila pengawasan tidak berjalan secara optimal, kondisi tersebut dapat menimbulkan dominasi, benturan kepentingan, dan mengurangi objektivitas. Oleh karena itu, rekomendasi saya adalah BSI perlu terus memperkuat independensi organ pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko. Jadi yang paling penting bukan hanya bagaimana struktur pemilikan, tetapi bagaimana mekanisme GCG mampu mengendalikan dampak dari
struktur kepemilikan tersebut. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan memang mempengaruhi independensi tata kelola perusahaan. Struktur kepemilikan menentukan besarannya hak kendali dan pengaruh pemegang saham terhadap keputusan perusahaan. Kepemilikan yang terkonsentrasi dapat meningkatkan monitoring terhadap manajemen, tetapi juga dapat menimbulkan risiko dominasi dan konflik antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas. Dalam kasus BSI, risiko tersebut dapat diminimalkan melalui keberadaan Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, serta sistem pengendalian dan transparansi perusahaan. Jadi kesimpulan utamanya adalah struktur kepemilikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan independensi tata kelola. Efektivitas mekanisme good corporate governance justru menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga independensi tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat beberapa saran. Yang pertama itu, bagi perusahaan independensi Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Komite Audit perlu terus diperkuat agar pengaruh struktur kepemilikan tidak mengurangi objektivitas pengambilan keputusan. Yang kedua, bagi regulator, pengawasan terhadap penerapan GCG perlu terus ditingkatkan terutama pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga perlu menjadi perhatian. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, pembahasan mengenai struktur kepemilikan dan independensi tata kelola dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain seperti kepemilikan manajerial, kualitas audit, efektivitas Dewan Komisaris, dan manajemen risiko. Demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.